Metodis, apa kabarnya hari ini? Ya, Miss Keti harap kalian masih tetap semangat dan tetap sehat dan tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan sampai hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran agama kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak semua yang ada di rumah, silakan duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Miss Keti saja yang pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka berkati kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar saya bisa berbagi. Ya, benar, semua kita diinginkan oleh Tuhan untuk bisa berbagi. Karena dengan berbagi itu menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini Miss Keti juga mau cerita tentang seorang laki-laki yang akhirnya dia berjanji dia mau berbagi atas apa yang dia miliki dalam hidupnya. Nah, coba lihat ini ada seorang bapak namanya Bapak Sakeus. Bapak Sakeus ini tinggal di kota Yeriko. Nah, pekerjaan bapak ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah orang-orang yang mengambil pajak. Apakah salah dengan pekerjaannya? Tidak, tetapi dia melakukan kejahatan dengan mengambil bayaran yang lebih daripada biasanya. Kalau misalnya seandainya harusnya orang-orang bayarnya 5.000, tapi dia minta 10.000. Ya, nah itu namanya dia lakukan kecurangan, kejahatan, sehingga banyak orang tidak suka pada Sakeus. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Dan Bapak Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus datang. Ketika dia mendengar, dia juga sudah tahu kehebatan Tuhan Yesus. Nah, tapi bukan hanya Pak Sakeus yang tahu, orang-orang sekitar juga tahu loh. Lalu mereka pergi beramai-ramai ke sana dan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang datang untuk minta kesembuhan, ada orang yang datang hanya ingin melihat Yesus. Ada orang juga yang datang ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Sakeus juga ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi tahukah kamu anak-anak yang ada di rumah? Ternyata Sakeus itu badannya, dia memiliki badan yang berukuran pendek. Sehingga ketika dia mau melihat, dia coba-coba lihat, tidak bisa. Semua orang sudah mengerumuni Tuhan Yesus dan dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu dia manjat sebuah pohon dan dia duduk di atas pohon. Kalau Tuhan Yesus lewat, dia bisa melihatnya. Dan Tuhan Yesus sebenarnya tahu nggak kalau dia sedang manjat? Ya, Tuhan Yesus tahu dan dia katakan, "Hei Sakeus, turunlah karena aku mau singgah ke rumahmu." Wah, semua orang di sekitarnya bisik-bisik. Kenapa sih Tuhan Yesus mau ke tempat orang yang berdosa? Ke tempat orang yang mau berbuat curang? Tapi karena Sakeus mendengarkan perkataan Tuhan, dan ketika dia turun dia katakan, "Tuhan, aku akan memberikan setengah milikku kepada orang lain, dan apabila ada orang yang kupaksa untuk membayar, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Lalu Tuhan Yesus bilang, keselamatan juga telah terjadi kepada rumah ini karena dia juga adalah anak Abraham. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, ternyata banyak orang yang sulit sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti Sakeus tadi, dia karena fisiknya ya, karena tubuhnya sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi kita kadang-kadang tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus karena apa? Karena malas, karena sulit bangun. Kalau dibangunin sama papa dan mama, malas pak, malas, gak mau. Sehingga gak mau dengar firman Tuhan, gak mau sekolah minggu, gak mau dengar cerita firman Tuhan, gak mau baca Alkitab, dan gak mau berdoa. Terus kita juga sulit untuk berbagi dengan orang lain. Itu membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan. Dan dosa juga menghalangi kita untuk bertemu
dengan Tuhan. Sama seperti si Sakeus tadi, dia berbuat curang. Terkadang kita juga dalam rumah berbuat curang, masih mau berbohong, masih mau melawan orang tua, masih mau malas. Nah, Tuhan sedih melihat hal itu. Tapi lihat, Sakeus mengalami perubahan ketika Tuhan memanggil dia. Nah, Tuhan juga sudah panggil kamu, juga sudah panggil Miss Katy. Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk Miss Katy dan kamu semua anak-anak yang ada di rumah. Tapi ingat, bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mau mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus rajin pergi datang beribadah, dengar firman Tuhan, tidak malas membaca Alkitab, tidak malas berdoa. Lalu, nah, kita juga dapat mengenal Tuhan dengan cara kita berbagi. Kenapa? Kenapa harus berbagi? Menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita tanpa melihat keberadaan kita. Nah, Tuhan juga menginginkan kita juga bisa berbagi. Berbagi dengan siapa? Berbagi mainan dengan saudara kita. Tidak egois. Berbagi makanan dengan teman, dengan saudara kita, dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar Sakeus setelah mengenal Tuhan, dia mau berbagi kepada orang lain, menunjukkan betapa dia mengasihi Tuhan. Nah, Miss Katy juga percaya bahwa kalian juga mau berbagi dengan teman-teman, dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, bisa berbagi baik di rumah maupun di sekolah atau di mana saja kita berada. Nah, pelajaran kita sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk dalam aktivitas kita tentang Sakeus. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.